Kadang kita harus melalui jalan kesengsaraan yang ternyata merupakan cara Tuhan untuk membebaskan kita dari masalah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah duka cita yang mendahului sukacita. Sebelum kita menikmati keberhasilan akan suatu hal, tentunya kita harus melalui proses atau tahapan-tahapan di mana seringkali kita berteriak, bahkan mengeluh ketika proses itu kita jalani. Dan tidak sedikit pula orang yang menyerah di tengah perjuangan tersebut. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana harus bertahan walau harus melalui proses yang berat. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mika 4 ayat yang ke-10. Mika 4 ayat yang ke-10. Menggeliatlah dan mengeranglah, hai putri Sion, seperti perempuan yang sedang melahirkan. Sebab sekarang engkau harus keluar dari kota dan tinggal di padang. Engkau harus berjalan sampai ke Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Firman Tuhan mengingatkan kita seperti seorang perempuan yang akan melahirkan. Ia akan mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelum ia merasakan kebahagiaan saat anaknya lahir. Bahkan ketika Tuhan memberitahukan bahwa umat Israel akan mengalami pembuangan ke Babel, ternyata pembuangan tersebut merupakan cara Tuhan untuk melepaskan atau menebus umatnya dari tangan musuhnya. Kadang kita harus melalui jalan kesengsaraan yang ternyata merupakan cara Tuhan untuk membebaskan kita dari masalah. Dua hal yang harus kita lakukan adalah percaya dan taat. Ketika kita percaya dan kita taat, maka rencana indah Tuhan untuk kita pasti terwujud sempurna. Kita lanjutkan di dalam Mika 4 ayat yang ke-12. Mika 4 ayat yang ke-12. Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpun mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Ternyata mereka atau kita seringkali tidak mengetahui rancangan Tuhan atau keputusan Tuhan atas kita. Rancangan Tuhan atas kita adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Ketidaktahuan kita atau ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, inilah yang menjadi penyebab membuat kita tidak dapat bertahan di dalam penantian. Kita mulai ragu, kita mulai khawatir, yang pada akhirnya kita akan mengeluh. Dan kita mulai bersungut-sungut terhadap Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 20 mengatakan demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-20. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Perkataan firman Tuhan ini adalah perkataan sesaat sebelum Yesus akan mengalami kesengsaraan. Yesus akan disalibkan dan mati, dan kemudian bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita sebagai umatnya. Jadi kita diingatkan bahwa rencana indah Tuhan
atas hidup kita akan terwujud ketika kita dapat bertahan di dalam duka cita. Kita tetap teguh memegang janji firman Tuhan dan kita tidak goyah. Dan ini akan berlangsung sesaat saja. Sebelum akhirnya kita akan mengalami sukacita dari Tuhan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang duka cita yang mendahului sukacita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih berkat firman-Mu kembali mengingatkan kami ya Bapa. Kadang kami tidak sabar dalam menanti janji Tuhan terrealisasi di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa duka cita itu pada akhirnya akan mendatangkan sukacita di dalam hidup kami. Ketika kami taat, kami setia, dan kami bertahan, kami akan mengalami pertolongan Tuhan dan kami bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat firman-Mu biarlah mengingatkan kami sehingga kami menjadi kuat di dalam penantian akan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada acara Close to You pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Rindu Kau selalu